Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dede Ekawati, CGP Angkatan 10, SDN Mekarwangi 03, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Bersama rekan saya, Susana Radija, lulus kelas 6. pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan observer untuk melakukan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini baik. Bu, pada hari ini kita akan melakukan nanti observasi di kelas ya. Tapi sebelumnya kita akan mengadakan dulu pra-observasi sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang tujuannya agar ibu itu lebih siap dan lebih percaya diri ya untuk melakukan pembelajaran. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan ya Bu. Boleh saya bertanya ya? Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti pada saat pembelajaran itu seperti apa tujuannya? Tujuannya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi peserta didik mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan, bangun ruang kubus dan balok dengan burung. Yang kedua, tujuannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok. Ya baik, berarti materinya bangun ruang ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangannya seperti apa Bu? Area pengembangannya satu, mengetahui cara menghitung luas permukaan bangun ruang. Yang kedua, dari keterampilan itu menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut. Nah, untuk modelnya, model pembelajarannya seperti apa? Modelnya saintifik. Ya. Kemudian strategi yang akan Ibu lakukan? Digunakan itu pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk penilaiannya atau evaluasinya sudah siap? Sudah. Seperti apa? Tertulis dan tugas kinerja. Oh, nanti berupa lembar kerja? Lembar kerja LKPD. Oh iya. Ya. Untuk sasarannya kelas berapa Bu? Sasarannya sekarang Kelas 6 pelajarannya matematika tentang bangun ruang. Kalau nanti setelah pelaksanaan itu Ibu kira-kira targetnya berapa? Target yang ingin dicapai seenggaknya 70-80% gitu ya. Ya, berarti saya harap nanti Ibu bisa mencapai target 70 lah ya. 70 ya. 70% ya. Ya, syukur-syukur bisa lebih ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Ibu terima kasih atas waktunya. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Ya. Selamat melaksanakan tugas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah berdoa belum? Belum. Silahkan KN-nya memimpin doa hari ini ya. Doa mulai.
Kalian hari ini sudah siap belajar? Siap. Duduknya yang rapi, bajunya semua dirapikan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kalian sudah hafal lagu Hari Merdeka kan? Sebelum mulai pelajaran, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Kita kasih kode alifba boleh. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita hari ini belajarnya sama apa ya? Kemarin kita belajar apa kemarin? Tentang materi bangun ruang. Bangun ruangnya apa? Nah, bangun ruang apa kemarin? Ada apa lagi? Balok. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang baru, Ibu akan memberikan kalian latihan dulu sebelumnya ya. Ibu akan bagikan, silakan kamu kerjakan. Dikasih nama dan jawaban. Mau pakai pensil boleh ataupun pulpen silakan. Ya. Nah, mungkin kamu di kelas 5 juga sudah belajar apa itu luas permukaan, luas permukaan laut. Ya. Silakan dikasih nama. Ya. Silakan dikasih nama. Silakan dikerjakan. Kasih waktu 5 menit. Ibu akan kumpulkan pekerjaan kalian. Silakan. Ya. Sudah selesai. Jadi ibu akan kumpulkan berdasarkan hasil yang kami telah kerjakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangunan gabungan balok dan kubus. Jadi ini dia soalnya. Jadi untuk menghitung luas permukaan bangunan gabungan ini, pertama kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya. Kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, pengurangan ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Jadi rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm, sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5 jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar, ditambah lebar dikali tinggi, ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Nah, berarti kalau melihat rumus ini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau dilihat di sini panjangnya ini 7 cm sama dengan yang ini. Lalu lebarnya ini adalah 5 cm karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama. Dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal tingginya. Ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm yaitu tinggi kubus, dan ditambahkan 3 cm dari sisa tinggi yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditemukan. Sekarang kita hitung aja. Jadi 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm pangkat 2. Lalu 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan terakhir 8 cm dikali 7 cm sama dengan 56 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 35 cm pangkat 2 ditambah 40 cm pangkat 2 sama dengan 75 cm pangkat 2. Lalu 75 cm pangkat 2 ini tambahkan 56 cm pangkat 2 sama dengan 131 cm pangkat 2. Nah, terakhir tinggal kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 131 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm pangkat 2. Jadi 262 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan baloknya. Nah, sekarang kalau luas permukaan kubus dan balok sudah ditemukan, tinggal hitung luas dua sisi dari kubus. Berarti rumusnya itu 2 dikali sisi, atau 2 dikali rusuk dikali rusuk. Sehingga rusuk dari sini yaitu 5 cm, sehingga jadi 2 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 ini kalikan 5 jadi 50. Nah, karena dalam proses hitung terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Nah, berarti sudah diketahui semua. Tinggal kita jumlahkan luas permukaan balok dan kubus, lalu kurangi luas dua sisi kubus tersebut. Sehingga jadi 150 cm pangkat 2 ditambah 262 cm pangkat 2 sama dengan 412 cm pangkat 2. Lalu 412 cm pangkat 2 ini kita kurangi 50 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah 362 cm pangkat 2. Jadi 362 cm pangkat 2 ini
adalah luas permukaan bangun ruang gabungan tersebut. Jadi itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Setelah ini kita akan melakukan teknik stop ya. Kalian duduk bersandar di kursi. Nah, duduknya juga antara bahu kiri dengan kanan itu sejajar. Ya. Sudah. Coba kalian duduknya tenang, rileks. Nah, setelah itu duduk bersama-sama juga boleh berdiri tegak ya. Duduknya tegak. Nah, udah gitu. Bahu kirinya sama nggak dengan bahu kanan, jangan miring begini mengsong tapi duduknya begini. Rileks aja. Ya. Sudah. Sudah nyaman duduknya, tidak usah menyender. Begini. Tangannya kita simpan di atas apa itu namanya? Paha. Gitu ya. Di atas paha. Silakan kalian menghirup udara. Dihitung sampai 3 kali sampai kamu merasa tenang ya. Gak usah begitu saja coba ya. Kita mulai ya. Rasakan udara yang masuk kemudian dihembuskan dari mulut perlahan-lahan ya. Supaya kamu merasakan tenang ya. Coba kita hitung sampai 5 kali boleh ya. Mulai ya. Kita duduknya lihat saja tenang. Nggak usah menyender juga, pegang kepalanya, coba tarik nafas, keluarkan perlahan. Boleh sambil pejamkan mata supaya kalian lebih santai, jadi rileks belajarnya ya. Kita mulai ya. Untuk 1. Ulangi lagi Surya. Sekali lagi. Silakan boleh sambil pejamkan mata supaya kalian merasa nyaman ya, belajar matematika yang tidak pusing ya. Tarik nafas. Sudah? Apakah kalian sudah merasa nyaman? Santai ya. Kalau sudah santai, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajarannya. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu akan dikerjakan. Tugasnya untuk kelompok 1 dulu. Ya. Ini untuk kelompok 1. Ya, nanti dikerjakan kelompok ya. Akan diskusikan caranya bagaimana, mengerjakannya bagaimana. Ini untuk kelompok 2. Akan diskusikan juga. Ini untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah disiapkan materinya. Silakan dikerjakan dan diskusikan. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya, nanti kerjakannya di buku masing-masing, tapi soalnya disiapkan ya untuk didiskusikan. Ya, nama kelompok tapi masing-masing orang sudah menulis. Gitu ya. Silakan diskusikan. Tadi kan kalian sudah melihat video pembelajarannya ya. Dan silakan kalian kerjakan dulu. Boleh diskusikan bagaimana caranya mengerjakannya ya. Tadi rumusnya sudah dikasih tahu ya. Tapi tugasnya nanti masing-masing nulis sendiri-sendiri. Itu nanti satu ya.
dikerjakan dulu. Ya. Apa? Yang ini tadi kan rumusnya sudah. Nah, ini kan tinggal kamu masukin luas permukaan kubus ini. Udah langsung di sini aja. Boleh langsung diketahui atau boleh langsung boleh. Jadi luas permukaannya yaitu 6 dikali R dikali R. R-nya berapa? R-nya 8. Jadi 6 dikali 8 dikali 8. Hasilnya berapa? Ya, untuk permukaan balok ini sudah ada rumusnya. Jadi 2 dikali dalam kurung PL. PL itu apa? Panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi. Ya, tuliskan dulu di sini pakai pensil ya. Oke. Kelompok 1 sudah. Nah, jadi kerjakan ya kamu dulu. Kelompok 1 sudah. Ya, ayo tulis masing-masing semuanya. Nah, ya, banyak. Boleh pakai tangan. Ya. Boleh ya. Boleh diskusikan. Tuliskan rumusnya dulu, baru masukin angkanya. Itu nomor berapa, Neng? Nomor 1 ya. Nomor 1 itu berarti P langsung masukin aja di sini ya. Nah, langsung masukin rumusnya baru nulis angka. Tuliskan dulu rumusnya. 2 dikali itu kan sudah. Ya, tadi sudah dituliskan ya. Langsung dimasukin. Bawa kaliannya. Berapa? Angka 8. Ini kan di sini 48 dikali 80 kan? Ya. Sudah? Kelompok 3 bagaimana sudah selesai nomor berapa? Nomor 1 sudah. Nah, sudah tinggal dimasukin ini nih. Masukin 6 dikali S dikali S atau dikali R dikali R, tulis dulu. Nah, di sini kan luas permukaan itu rumusnya sudah ada, Neng, di sini. Nih, tinggal ditulis 6 dikali S pangkat 2. Tulis 6. Iya, itu ada rumusnya dikali S pangkat 2. S pangkat 2 itu artinya S dikali S. Langsung tulis aja. Sininya. Dikali S dikali S. S kali S. Ya, kali S. Nah, boleh begitu. Boleh langsung masukin 6 dikali 8 dikali 8. Nah, sampai 8 berapa? Kan sudah Ibu ajarkan pas kalian menggunakan jari, kerjakan. Yaudah, 6 berapa? Begini kan? 6 ini 8. Berapa ini? Yang ditekuk berapa? 4. Ini 4 kali 2 8. Yang ini nilainya 40. Berarti 40. Nah, tulis 48 dikali 8. Di sini 48 dikali 8. Caranya bagaimana ya? Kalian yang ke bawah. 48 dikali 8. 8 kali 8 pakai tangan. Nah, hafal pakai tangan. Gimana caranya? Pakai tangan 8 gimana? Nah, ketemu kan? Nah, 60 berapa? 4 taruh di sini. 4 ya. Di atasnya 6. Nah. Sekarang yang ini 4 dikali 8 berapa? 1 kurangi 8. Berapa? Kurangi 8. Nanti lihat. 16 tambah 16. 16 tambah 16. Sini kan 38. Kan 8 tambah 8 16. Berarti kan ada itu. Nah, 32 tambah 6. 32 ini kan 30. Tambahkan 6 jadi berapa? Hah? 32 tambah 6? Iya, 38. Udah berarti luas permukaannya adalah
adalah 384 cm. Jadi sudah selesai. Iya, panjang, lebar, tinggi. Ya. Saat itu panjang, lebar, tinggi sudah. Nomor 1 sudah. Dan sekarang kerjakan nomor 2. Rumusnya tadi sudah diajarkan dalam video pembelajaran. Ya, 2 dikali dalam kurung panjang kali lebar ditambah. Nah, tadi kan sudah. Ini rumusnya. Ini rumusnya sudah ada. Ayo langsung masukin, kerjakan. Kalau kamu nggak mau pusing, di sini aja tulisnya. Iya, kan nggak kelihatan rumusnya. Tulis dulu sini aja, nomor 2 aja. Di sini nomor 2 deh. Ya, tuliskan rumusnya dulu. 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar. Ya, ditambah panjang kali tinggi ditambah. Dimasukin dulu di sini. Ya. Nah, gitu. Ditambah. Ini tuh PL itu artinya dikalikan ya. Panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi. Sekarang sudah ditulis rumusnya, masukin angkanya. Ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kalau sudah kita kumpulkan
bagaimana kamu hari ini belajarnya? Terus, ada yang sulit tadi kerjanya? Ada nomor berapa ya? Tiga. Di nomor 3. Jadi kalau menurut kalian ada yang sulit, nanti setelah pembelajaran selesai, kita ada sedikit membahas mana yang paling susah ya. Ya Bisri ya. Bisri sudah paham? Belum. Nanti kita tambah lagi belajarnya supaya lebih ya. Gitu ya. Hari ini Ibu sudah tahu kamu hari ini belajarnya senang? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita siap-siap untuk ya, silakan pimpin doa hari ini. Siapa yang melihat mulainya? Sekarang ganti Chandra yang pimpin doa pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat cantik hari ini, saya PP Siti Lestari, program dari Bu Dede Ekawati. Hari ini akan melakukan observasi pendampingan PI 5 yang akan melihat percakapan pasca observasi dari Bu Dede dengan Bu Susan. Dalam percakapan ini kita akan melihat bagaimana area pengembangan diri dari Bu Susan pada kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu kegiatan observasi kelas. Marilah sama-sama kita bersama Bu Dede dan Bu Susan untuk melihat dan mendengarkan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Silakan Bu Dede, silakan Bu Susan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Susan? Alhamdulillah baik. Baik, di kegiatan ini kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan observasi, ya, kemudian juga observasi, dan sekarang saatnya kita pasca observasi. Ya. Tujuannya adalah saya ingin banyak mengenai kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu lakukan. Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan saya yang kemarin sudah saya simpulkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya kemarin merasa senang ya, karena anak-anak itu sudah mulai terlihat aktif mengikuti pembelajaran. Sudah terlihat aktif, Iya, ya. sudah aktif. Yang tadinya pendiam, jadi dia ikut berpartisipasi dengan kelompoknya. Nah, lalu bagaimana perasaannya saat saya ada di belakang menjadi supervisor yang mengamati Ibu? Bagaimana tuh? Sedikit agak grogi sih, Agak karena grogi. biasanya kan di kelas tuh tidak ada guru lain selain dari kita yang mengajar. Tidak mungkin begitu ya, sedikit agak grogi lah, karena ada yang melihat kita gitu. Bisa Ibu ceritakan proses terkait dengan pembelajaran kemarin? Proses dari awal, Ya. proses dari awal kita berdoa seperti biasa, memeriksa kehadiran siswa, kemudian melakukan persepsi. Setelah persepsi, saya melakukan diagnostik awal untuk memetakan pembelajaran selanjutnya. Dan setelah itu kita petakan dengan pengelompokan sesuai
kemudian menurut Ibu, nah yang kemarin kan Ibu punya target nih, Iya. punya target 70% ya keberhasilannya. Ya, keberhasilan anak. Nah, setelah selesai pembelajaran kemarin, kira-kira menurut Ibu tercapai nggak sampai di 70%? Mungkin sebagai tercapai ya, ada yang tidak gitu kan. Ada yang tidak. Ada yang tidak, ada Berarti yang tercapai. maksudnya secara keseluruhan itu Ibu tercapai nggak Kalau 70? skala keseluruhan sih tercapai. Kalau dilihat dari soal yang mereka kerjakan, Kan Ibu fokusnya di Di pengetahuan ya, dan keterampilan di bidang bangun datar ya. ya. Kemudian kalau misalnya menurut Ibu tercapai yang sudah Ibu lakukan itu, ada nggak hambatan? Hambatannya mungkin ada beberapa anak yang masih belum bisa berkolaborasi dengan temannya yang di antara kelompok itu gitu ya. Masih dia diem hanya menunggu, oh iya bagaimana gitu selanjutnya gitu. Berarti terdapat anak yang Masih belum bisa ya. berkolaborasi saat berdiskusi. Iya, saat Seperti berdiskusi, itu. ya, seperti itu. Begitu ya. Kemudian alasannya apa bisa seperti itu? Alasannya kemungkinan anak itu kurang percaya diri dengan kemampuannya. Berarti Iya, kurang percaya diri. karena merasa sulit gitu, karena tidak terbiasa mungkin ya. Kemudian terkait dengan hambatan tadi ya Ibu ya, rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Rencananya saya mungkin akan melakukan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran kepada beberapa anak yang mengalami kesulitan, baik itu secara pengetahuan ataupun cara dia berkomunikasi, mungkin diajak ngobrol. Jadi ke hambatan tadi rencananya yaitu Ibu mau mengadakan jam tambahan ya? Ya, Berarti itu dilaksanakan setelah pulang sekolah apa bagaimana? mungkin nanti saya kalau untuk sepulang sekolah dikoordinasikan lagi dengan orang tuanya ya Bu, karena berkaitan dengan jam tambahan. Nah, kalau kita di waktu sekolah juga kan tidak memungkinkan juga waktu istirahat itu dipakai belajar. Nah, itu mungkin pertama saya akan koordinasikan dengan orang tua anak tersebut bagaimana kalau untuk diadakan jam tambahan setelah pulang sekolah. Nah, berarti ada koordinasi dengan Ya, orang orang tua. tua dulu. Nah, ya, berarti Berkaitan selain dengan kemampuan anak ya juga. koordinasi dengan orang tua. Nah, selain koordinasi dengan orang tua, ada nggak dukungan lain yang diperlukan? Dukungan dari kepala sekolah mungkin ya, sebagai untuk mengetahui bahwa di kelas saya di kelas 6 itu memang membutuhkan jam tambahan untuk beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Berarti dukungan dari kepala sekolah dan dari orang tua terutama dari orang tua. itu. Berarti kapan Ibu bisa mulai action nih? Bisa actionnya. melaksanakannya dari rencana tindak lanjutnya. Nah, actionnya mungkin setelah semuanya sudah rapi, saya sudah koordinasi, diberikan persetujuan dengan kita komitmen di waktunya dulu, mungkin waktunya apa setelah menghubungi orang tua dulu 2 hari ke depan bisa dilaksanakan. Ibu luar biasa apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang sudah Ibu lakukan dari pembelajaran itu, Ibu sudah mengetahui hambatan-hambatan, kemudian rencana tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan. Insya Allah akan muncul secepat mungkin ya. Ayo, nah banget ini. Pokoknya saya tunggu actionnya, gitu ya. Saya sepertinya udah Tidak sabar. tidak sabar menunggu Actionnya ya. Iya, mungkin seperti itu yang ingin saya tanyakan, dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk kedepannya ya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.